Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang ku kehendaki. Artinya Yesus itu berdoa untuk diselamatkan dari penyaliban. Itu ya, itu satu. Kedua adalah bahwa seluruh umat Kristen yang ada di muka bumi mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ada ilahi dalam dirinya. Pertanyaan sekarang ini loh, ini dari tadi ini loh nggak dijawab. Enggak, udah ganti tema ini, Yesus Tuhan atau bukan itu kan temanya. Apakah ini yang saya bilang ini kemana-mana ini belum selesai loh, dipotong lagi. Dipotong lagi. Hilang udah tahu temanya, dipotong lagi. Kau lari dipotong lagi. Dipotong lagi, nggak berani masuk. Ini lama-lama saya dipotong lagi. Temanya apa tadi, Bang? Dipotong lagi. Bang Hos, temanya apa, Bang Hos? Ya ini saya temanya tadi kan nanti larinya ke sana. Iya, saya mau buktikan di sini bahwa Yesus itu tidak disalib karena dia berdoa kepada Tuhannya. Itu loh. Tapi kalau Anda Kristen mengatakan Yesus itu disalib, artinya doa Tuhan yang ada di bumi ditolak oleh Tuhan yang ada di surga. Hanya dua pilihan. Ya, apakah Edis setuju? Apa ini? Aduh, nggak ngerti Bible dia. Nggak ngerti Bible dia. Aduh. Lama-lama jadi maunya Edis jangan diikuti. Enggak ngerti banget dia. Edis jangan diikuti. Dia mau ngatur semua karena ya jurus ini Naruto. Edis mau pakai jurus Naruto. Ini saya belum selesai loh dipotong, belum sampai kepada puncaknya itu loh ya. Sekarang saya ulang ya. Kalau memang Yesus enggak disalib gitu ya. Artinya adalah Iya nggak disalib dia, terus siapa yang disalib? Dengerin dulu lah, makanya kok kamu 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 yang bertanya. Ini waktunya kamu ditanya, Dis. Waktunya kamu ditanya, Dis. Bukan kamu yang bertanya. Cuman ringkas lo pertanyaan saya, terus belum giliran Edis. Belum giliran kamu bertanya. Kamu menjawab sekarang. Ya, kalau Edis mengakui Yesus yang disalib, dia harus menjawab begini, bahwa Tuhan yang ada di surga tidak mengabulkan doa Tuhan yang ada di bumi. Itu aja. Berarti doa Tuhan yang ada di bumi untuk diselamatkan dari salib tidak dikabulkan Tuhan yang ada di surga. Akhirnya Tuhan yang ada di bumi disalib. Silakan pilih yang mana dua. Yang kedua argumentasi ini, doa Tuhan ditolak oleh Tuhan yang ada di surga sehingga dia disalib. Silakan diulang kata-kataku biar Kristen di Indonesia semakin berkurang. Silakan. Jadi siapa yang disalib, Andi? Nggak mau menjawab. Takut dia ketabok sama data di Bible. Bagaimana ini? Padahal dia barusan ngomong temanya siapa yang kalau disalib. Yesus yang disalib berarti doa Tuhan ditolak. Iya, terus siapa? Doa Tuhan yang ditolak kalau Yesus yang disalib. Terus yang disalib siapa? Artinya apa? Kalau setuju lagi Yesus disalib, waduh Tuhannya terkutuk pula lagi Galatia 3:13. Bang Handi, sebentar Bang Handi. Biar Edis yang menjawab. Kan tadi Bang Handi bertanya. Kalian kayak begini, ya udah Edis kamu menjawab kan Edis. Kamu dengar saya dulu, Edis. Ngomong yang disalib bukan Yesus, disuruh nunjuk siapa yang disalib, kalian sendiri gelagapan. Yang 521 orang ini bukan anak kecil, Edis, yang nonton, Edis. Kamu jangan permalukan diri kamu, Edis. Pertanyaannya begini. Kalau punya tuduhan, jadi begini. Jawaban. Jelas. Masa punya jawaban siapa yang disalib? Edis, ini kan namanya modal kamu nekat. tolong hormati host, Edis. Hormati host, saya bicara. Ini kan diskusi, Dis. Tadi yang dimulai bertanya adalah Bang Handi. Artinya kamu menjawab. Apa, Bang? Setelah kamu menjawab, habis itu kamu bertanya lagi. Tema diskusinya tadi kan apa, sudah dijelaskan siapa yang disalib. Oke, siapa yang disalib? Silakan jawab siapa yang disalib. Kok kamu bertanya? ini kamu mengerti bahasa Indonesia enggak? Dari kalian. Kalau tempat kami kan sudah jelas, Bang. Ya, makanya begini. Kalian datang abad ke-7 dari Goa. Itu dari bukan tempat yang nggak tahu di mana. Yang nggak ada kaitannya. Itu bukan jawaban, Edis. Itu bukan jawaban. Tentang ini apa kalian dari mana? Mending turunin aja lah. Nggak bisa. Ya, yang kalian dari mana loh? Turunin aja lah. Bisa diatur juga ini udah turunin aja lah. Turunin aja. Nggak mau. Turunin aja baru kita kajian. Turunin aja baru kita kajian. Turunin aja. Nggak ada kayak begini. Nggak ada gunanya. Kalian rapatkan itu nanti ya. Kalian rapatkan. Nggak ada gunanya. Sebentar. Dalam ruang tertutup rapatkan ya. Kalian harus rapat dulu. Tunggu. Kumpul dulu. Silakan Tata. Kumpul dulu kalian seluruh dunia. Tentukan yang bisa.
ngoceh terus nggak kalau bisa. kamu mau debat dengan saya, temanya seumur hidup kamu bertanya. Kalau saya tidak bisa menjawab satu saja, berarti saya kalah. Gimana? Iya, betul. Temanya Habis Edis ini. Oke, menurut Quran siapa yang disalib? Menurut Quran siapa yang disalib? Jangan dulu, kelarin dulu urusan saya. Ah, si Andi udah Bang Andi, Bang Andi sabar, Bang Andi sabar, Bang Andi sabar, Bang bela-bela Andi. Tata. Bang Andi sabar, Andi Bang Andi. bela-bela Tata nih. Siapa yang menurut Tunggu, Quran, tunggu. dengerin pertanyaan saya Tata. Ya. Menurut Quran siapa yang disalib? Ya, Berarti- Jarjis, Sarjis. Ayat Quran Tunggu, berapa? Bang Andi, biarin. Quran surat apa ayat Itu. Bang berapa? Andi biarkan, Bang Andi. Bang Oke, Andi oke. biarkan. Dalam tafsir wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiya lahum. Coba kamu Quran, baca saya semua. tanya Quran. Quran saya tanya Tata. Iya, itu Quran. Quran itu. An-Nisa 157. Enggak ada di situ Jarjis. An-Nisa 157. Enggak ada di situ Jarjis. Ada tafsirannya Ibnu Katsir. Baca. Kok yang kamu bahas Quran apa tafsir sih Tata? Bang Abu sudah saya jawab Bang Abu. Silakan nanya lagi. Yang lain, ayo. Tanya lagi. Loh. Udah saya jawab itu. Di dalam Quran tidak Percuma, ada Jarjis. Tat, percuma. Turunin Ada aja, bertanya Kadabu. kamu, Tata. Turunin aja. Aneh lo kamu. Gak ada gunanya. Kamu bertanya, saya Masih banyak menjawab Kristen pakai yang dalil. lain dibawa. Percuma. Tata, di Percuma. Quran mana ada Jarjis? Percuma Oke. dia nggak mau. An-Nisa 157. Buka dulu Quran saya, sebentar. Saya buka. Ya, Percuma. baca tafsiran Ya. Ibnu Katsir ya. Baca Baik. Ibnu Katsir. Oh, Quran Ibnu Katsir. Quran Ibnu Itu kan cuma pelecehan aja kalau ngomong dibolak-balik. Udah ada Quran versi baru. Edis, Quran Ibnu Edis. Katsir. Turunin aja, turunin Ustaz. Edis, Saya minta dengan Edis. hormat. Ustaz Tata. Turunin aja. Kapan? Ustadz Data, Coba. malah niatnya melecehkan dia itu. Melecehkan Iya. dia. Iya, coba. Turunin aja Ustaz. Tidak Turunin aja ada. minta dengan Saya buka hormat. Quran saya Diturunin nih. aja. Ya udah, Turunin aja, bentar, bentar. turunin. Ya, bentar. Turunin aja. Enggak ada gunanya Tunggu, sampah tunggu. begini. Tunggu, Iya, tunggu. diam dulu, diam. Qatalnal Masih Isa bin Diturunin Maryam. aja. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha Kenapa? lahu. Baca apa? Enggak ada di sini Jarjis. Oke, sekarang Di gini. Quran Di. mana ada versi Nih, Jarjisnya mana? nih, tantangan Oh, mau saya. diedit dulu. Nih. Mau diedit ini. Tantangan Walakin saya. Jarjis. Tuh. Walakin Jarjis. Edis, gitu ya. Edis, Walakin Edis. Jarjis Lebih gitu ya. turunin. Iya. Wa ma Ya udah, Edis. qataluhu wa ma Edis, maaf salabuhu ya. walakin Anda saya Jarjis. terpaksa Nggak usah minta maaf, turunkan Ustaz. Nggak usah minta maaf. Walakin karena Jarjis. tidak ada yang bisa kita dengar dari kamu, gitu loh. Turunin aja. Lagu apa nih? Empat Tidak, orang. Lagu apa nih? teman-teman ya, teman-teman semua, kita saksikan ya, Edis ini tidak memiliki ilmu apa-apa karena dia berusaha menghindar dari pertanyaan, kan, membuat satu Saya mau ngomong dulu, Bang framing. Abu. Silakan. Iya, iya, iya. Gini ya. Jadi kalau kita ditanya, tugas kita menjawab dengan dalil. Makanya silakan orang Kristen yang mau naik lagi. Cuma bertanya, silakan naik. Ayo. Tapi persoalannya Siapa lagi yang mau Ustaz, ganti Edis? Ustaz udah menjawab, dia membolak-balik dan melecehkan, kan begitu, nggak enak didengar. Ya. Iya. gitu loh. Ya makanya saya mau nantang. Saya mau nantang Edis, temanya dia bertanya, saya menjawab doang. Kan enak kan? Oke, Saya pun, halo, ya. selamat siang. Halo, blessing. Yo, Oke, dari Kristen atau Muslim? Kristen. Oke. Oke, silakan. Saya dulu sebentar ke dia. Pak Blessing tadi Silakan, Anda, Bang. Pak Blessing tadi Anda mendengarkan nggak topik yang kita bahas, Bang Blessing? Iya, malah saya mau sebenarnya mau ngomong sama kau. Oke, baik. Terima kasih. Bang, Sebelum mau bahas masalah agama, gue mau nanya dulu dong. Maksud lo tadi apaan? Bilang panggilin seluruh Kristen sedunia biar gue habisin. Maksudnya apaan tuh? iya, gua habisin argumentasinya bahwa Yesus tidak disalib. Hah? Enggak, maksudnya apa lo ngomong kayak gitu? Urusannya Yesus disalib atau enggak, terus lo manggil seluruh Kristen sedunia, Ini maksudnya orang ini apa? mau curhat ini orang ini. Ya, saya Oh, mengatakan Lo diam, dengerin gua dulu, ngomong sama Henry Celebes, yang lain diam. dengerin dulu. Kalau Ya. mau Saya bicara. Betul. Kalau diskusi, Yang bertanya, lain diam, gua nggak peduli siapa lo, yang lain diam. Buka kem Kalau lah. mau bicara, mau bertanya. Kalau Saya mau tadi- Gue bertanya sama Henry Celebes, bukan sama lo diam. sebentar dulu, Ustaz. Saya tadi silakan kalau ngomong- bertanya. saya tadi Lo ngomong- diam. Gua nggak peduli siapa lo diam. Kenapa? Lo Jangan, Ustaz, sopan yang jangan, sopan Ustaz. yang Ini urusan sopan. saya. Ini urusan Tata, biar aja, biar. Nggak usah main keroyak-keroyakan, nggak usah. Ya, tadi saya ngomong Oke, Gak ada yang keroyok. makanya kalau orang berbicara itu didengarkan pakai kuping supaya Saya pakai kuping. ya kalau begitu saya tadi ngomong kayak gini. Orang mendengarkan di mana-mana pakai kuping. Panggil seluruh orang Kristen yang pintar gitu ya. Naikkan ke sini kita beradu argumentasi. Benar nggak Yesus Lu disalib nggak atau ngomong gitu tidak? tadi, bro. Terus apa omongan saya? Itu Panggil Narasi seluruh Edis Kristen juga lah dunia itu. biar gua habisin Bukan di sini. Lu anti-umat bilang gitu, Islam. maksud lu apaan? Lu udah kuat banget, lu udah hebat banget. Apa coba diulang lagi?
panggil seluruh Kristen di dunia, kumpulin seluruh Kristen dunia, gua habisin di sini. Lo bilang begitu, lu maksudnya apa? Lu udah hebat banget. Emang bisa dihabisin orang lewat media sosial? Nah, makanya gue gak ngerti pas lu ngomong gitu apa. Kayak lu paling jago aja gitu. Artinya adalah beradu argumentasi bahwa Yesus disalib atau tidak. Makanya dengerin dong baik-baik. Gitu loh. Kalau mau berargumentasi Yesus disalib apa nggak usah ngomong bawa-bawa ke agama, nggak usah lagi bawa-bawa ke kelompok apa segala macam. Nah, ini memang argumentasi ya udah, argumentasi aja gitu. Edis Kristen supaya ada orang yang membantu dia. Ngerti nggak sih bahasa Indonesia sampean ini? Ngerti nggak sih? Ya lihat perikopnya dulu, perikopnya perkataan Bang Handi tadi. Lihat dong, jangan emosi lah bro, santai aja. Gue nggak emosi, gue nanya maksud lo apaan? Justru gue minta klarifikasi dulu. Maksud saya bantu Edis membuktikan itu Yesus disalib karena memang Yesus. Nah seharusnya bahasanya begitu, panggil seluruh Kristen bantu si Edis, bukan lo bilang mau habisin. Maksud lo apa? Habisin argumentasinya dong, membuktikan bahwa Yesus disalib atau tidak. Jadi nggak dengar. Menghabiskan argumentasinya. Siapapun Kristen yang pintar Bang, dari tadi kita di sini nggak bahas perang, Bang. Nggak bahas perang. Jadi kalau ketika kita mau mengatakan seperti itu, berarti konteksnya terkait pembahasan ini. Begitu loh. Kembali ke konteks aja, Bang. Ya kalau Anda punya ilmu membantu si Edis, mari kita bahas di sini. Siapa yang disalib, gitu loh. Kalau mau membahas ayat, nggak masalah. Membahas ayat dari tadi. Saya baca Matius 26:39. Lu dengar dulu, orang masih ngomong, lu masih ngoceh terus. Saya dengerin ya. Saya baca Markus 15:34. Saya baca Matius 27:46. Ntar dulu ke situ, gua nggak mau ke situ. Ntar dulu, gua nggak mau ke situ. Gua nggak mau ke situ, ntar dulu. Gua mau bahas omongan lu dulu. Kok omongan yang dibahas? Data dong yang dibahas. Entar dulu, sebelum kita bahas gitu, gua mau klarifikasi dulu omongan lu. Paham gak sih? Ente ngerti Bible gak sih? Ustaz Abu, Ustaz Andi, Ustaz Tata, saya izin duhur dulu ya, apa semuanya. Baik, turunin aja. Namun satu hal ya mungkin 10 detik ya Bang Blessing, bahwa hal seperti itu dalam diskusi biasa Edis melontarkan, itu aja. Ya, dia nantang seluruh umat Islam yang ahli Quran sini. Itu Edis biasa bilang gitu. Jadi sebenarnya saran saya sih jangan mempermasalahkan narasi itu. Kita kembali diskusi aja. Tapi saya mohon maaf, saya izin mau turun dulu, mau sholat duhur. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bang Brewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue tanggapin sedikit. Dari tadi selama gue dengar, gue nggak ada dengar si Edis ngomong gitu sih. Ini lagi debat. Baru gue dengar si Edis doang ngomong gitu. Biarin dulu, narasi yang sama pun sering diungkapkan oleh Edis. Bukan hari ini saja. Sudah sering dia kayak gitu. Begitu Bang. Kamu nunjukin jago. Udah Bang Brewo. Sabar Bang Brewo. Sabar. Jangan. Enggak. Saya ini di percetakan negara 2 nomor 12 loh, Hadis Lebes di Jakarta loh. HP saya on 24 jam. Saya bisa ditemui siapa aja. Kalau hal-hal yang kita bisa berargumentasi, bukan beradu fisik ya. Saya berani debat terbuka tanpa data loh. Makanya saya bilang sama Edis sering juga mengatakan demikian, panggil seluruh umat Islam. Ya, debat sama saya mengenai Al-Qur'an. Sering diomongin, Bang. Abang jangan mendengarkan sepihak. Makanya momen tadi itu saya beritahu sama si Edis, panggil orang Kristen membantu kau gitu loh. Saya habisin argumentasinya dalam hal pakai data di Bible gitu loh. Udah. Ya, silakan. Masalahnya kamu nggak bicara begitu kok. Panggil semua orang Kristen saya habisin. Maksudnya apaan gitu? Ya kalau memang Anda merasa tersinggung ya silakan saja temuin saya. Kenapa? Minta maaf dulu baru kita diskusi. Ngapain minta maaf sama sampah kayak si Edis? Udah Bang Blessing. Bang Andi sampah udah nanti kemana-mana Bang. Maaf ngapain? Kamu punya intinya semua kita tahu. Gua minta maaf sama dia, kok minta maaf sama saya. Ngapain minta maaf sama kamu? Apa urusannya ini sama konteksnya kamu? Apa Bang? Kita tahu semua kok. Yang nonton 570 orang Bang. Tahu semua kita konteksnya apa. Gini aja gitu. Bro, lu punya ilmu nggak tentang Bible? Kita diskusi. Gimana? Ngerti Bible nggak lu? Lu tanya gue ngerti Bible. Gue anak teologi loh. Oke, baik. Bagus Bang. Saya setuju Bang. Bagus Bang. Baru lu anak apa? Lu ngerti Bible apa? Lu tahu apa tentang Bible? Begini, mending abang daripada Edis. Oke. Mending abang daripada Edis. Iya. Saya masih salut sama abang. Betul ngerti Bible. Betul. Mending abang daripada Edis. Oke, baik. Kalau ngerti Bible coba bacain Bang Matius 26:39 Bang. Kalau ngerti Bible dibacain aja. Saya kasih waktu 2 menit. Ketemu nggak? Matius 26:39. Kok jadi lo yang ngatur gue, lo suruh gue baca, kenapa lo nggak baca aja? Katanya ngerti Bible Bang. Memang gue ngerti Bible. Ayo coba bacain Matius 26:39. Nah, kalau nyuruh gue baca, lo siapa nyuruh gue baca? Berarti nggak ngerti Bang. Ya lo siapa nyuruh gue baca? Berarti nggak ngerti. Dia aja baca. Lo ngasih gue apa? Lo nyuruh gue baca, lo ngasih gue apa? Waduh, saya kasih koin Bang. Saya kasih koin. Kasih dulu koin. Bang Blessing.
Kasih koin dulu tuh, baru dia baca. Ada yang mau kasih koin dari Gue nggak bawah. butuh koin lo. Iya, kita di sini bang. Gua nggak makan dari koin lo. Nggak ngotot yang. Enggak, kalau lo mau itu ya lo yang baca, lo yang baca. Mau lo apa? Lo baca. Iya, udah Bang Andi baca, saya Bang Andi bacain. baca. Nggak apa-apa. Lo baca. Nggak Lu masa nyuruh sulit gua? kok. Lu siapa nyuruh gua? Iya. Oke, Udah. tuh dikasih koin tuh, dikasih koin tuh. Udah. Atas perintah Lu saya. siapa tuh. nyuruh gua? Oke, udah, jangan diterusin. Itu bukan substansinya, Bang. Silakan dibaca, Bang Andi. Oke, saya baca ya. Di sini detik-detik Yesus sebelum disalib nih. 26 Matius 26:39 ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya Yesus itu menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapa yang ada di surga, agar tidak disalib. Cawan itu urusan penyaliban ya Bang ya. Saya terangin dikit, siapa tahu nggak ngerti cawan. Bukan cawak, cawan gitu ya. Bukan juga di Cawang. Cawang mah Jakarta sini dekat BNN gitu ya. Udah ngomong usah belibet-belibet, udah terus aja. Ya, sekarang apakah doa Yesus ini kepada Bapaknya ditolak sehingga dia disalib? A, doanya ditolak. B, doanya diterima. Silakan Bang. Pertanyaan lo apakah doanya ditolak atau doanya diterima? Itu doang. Iya. Itu doang. Iya. Mudah kan? Gua nggak akan jawab diterima atau ditolak. Lah, Iya, terserah gua dong. Gua mau jawab itu, mau jawab sama gua dengan mau jawab dari terserah itu, tadi. terserah gua dong. Katanya nggak ngerti ada yang teologi. menjawab. Katanya ngerti teologi Bang. Gimana sih Bang? Loh, memang gua ngerti teologi. Terus maksud lo apa? Lu mau ngajarin gua masalah teologi? Iya, saya nanya kepada Anda kan ngerti. Apakah Lu orang apa? Lu Islam kan? Yesus ini Ya, Enggak, lu Islam kan? Lu mau ngajarin gua masalah Iya, teologi Kristen? Bang. saya kan nanya, Iya, saya nggak ajarin. makanya. Gua STH, bro. Betul, Bang. Boy, Bagus saya lah, Bang. salut hormat, Bang. Saya hormat, Bang. Gue STH, bro. Saya hormat. Iya, Lu nggak iya. usah ngajarin gue masalah kitab. Sekarang kalau gue mau jawab, dia doanya diterima atau enggak, seperti yang lu bilang tadi, kenapa emangnya? Gue punya jawaban sendiri. Ya, jawaban Anda Oke. sendiri apa Bang? Jawaban sendiri apa? Iya Bang? gitu dong. Ya, silakan. Nah, gitu Jadi lu bagus. nggak usah Bang. ngajarin gue. Ya, saya Ya, nggak ya, ngajarin silakan. orang. Saya nanya kok ngajarin. Nah, lu kan tadi kan lu kasih pilihan A atau B. Gue nggak mau jawab itu, kenapa emangnya? Ya udah silakan cari jawaban lain alternatif. Hah? Main latu-latu aja kamu. Turun main Jangan latu-latu Ustaz, aja. jangan Ustaz. Urusan saya dulu Ustaz. Sabar, Ustaz. Lu diam. Gue ngomong Iya, lu iya, diam iya. satu. Silakan Iya, bro. iya, Cari iya. Cari Satu. jawaban alternatif, cari jawaban alternatif. Silakan. Satu-satu kalau bicara sama gue. Iya, silakan. Silakan, Bang. Nggak Cari apa-apa, jawaban. Bang. Ini komal Islam aman, Bang. Nggak di-kick kalau ini. Ya, Silakan, Bang. silakan cari Lanjut. jawaban alternatif, Bang. Silakan, Bang. Aduh. Sabar Pak Beok, sabar Pak Beok. Dia mau nyari Kalau alternatif. lu nggak itu jawaban lu itu, Mm-mm. gua tahu lu memancing gua. Kalau gua bilang diterima, jadi lu seolah-olah mau bilang kalau gua mengakui bahwasanya Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah manusia yang bukan Tuhan gitu. Jadi gua nggak akan bilang jawabannya diterima, tapi gua juga nggak akan bilang jawabannya nggak diterima. Ya silakan Bang cari jawaban alternatif. Jadi lu nggak usah, gua tahu maksud pertanyaan lu, nggak Terus usah jawaban Anda mancing apa? gua. Terus jawaban Anda apa? Yesus itu Tuhan. Saya nggak nanya Udah? itu, Bang. Saya nggak nanya itu. Dengar dulu, makanya gua ngomong. Ya, silakan. Oh iya, silakan. Lu nanya kan tadi kan gua dengerin. Silakan, Bang. Iya, silakan. Silakan, Bang. Yesus itu adalah Tuhan. Ketika dia bereinkarnasi menjadi manusia, dia mau menunjukkan kepada umatnya bahwasanya seperti ini memang manusia. Dia mau mengajarkan kepada umatnya bahwasanya mereka harus berdoa kepada Tuhan apapun yang terjadi. Gitu. Jadi bukan doanya ditolak atau diterima atau gimana, enggak. Itu enggak ada hubungannya. Dia itu Tuhan, ngapain dia berdoa? Tapi dia mau mengajari sama umat-umatnya supaya mereka tahu kepada siapa mereka berdoa. Udah? Udah. Oke. Kalau Yesus tidak berdoa, saya baca lagi ya. Data lo ya. Dengar Maka dulu, ia- maaf, gue potong. Gue nggak bilang Yesus nggak betul. Yesus berdoa, tapi maksud dia tujuan dia berdoa di situ, bukan dia maksudnya mau berdoa kepada, maksudnya karena dia Tuhan itu sendiri gitu, mak. Dia mau menunjukkan, kepada Biar Pak Bewok, pengikutnya. tolong Pak Bewok, jangan dulu Pak Bewok.
Ya terus jawabannya apa bang? Satu lah kalau mau ngomong bro. Pak Bos, jangan diganggu, jangan diganggu. Dia 5 lawan 1 bagaimana? Satu-satu kalau mau ngomong sama gua. Aku bikin lu sendiri deh. Bikin lu sendiri deh. Pak Bewok tolong jangan diganggu dulu. Kita hormati dia. Pak Bewok mute aja, mute Bang Bewok. Oke, sudah. Gimana bang? Yang berbicara. Siap. Pak Blessing udah bang? Udah. Ya baik, saya lagi ya bang ya. Santai bang. Ya. Di sini sangat tertulis bahasa Indonesia ya. Maka ia maju sedikit. Yesus sujud dan berdoa. Isi doanya adalah diselamatkan dari penyaliban. Itu isi doanya. Jadi isi doanya Ayat berapa? 2 Matius 26:39. Babar. Ya begitu dong, pakai data dong. Ya. Terus? Nah, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu ya penyaliban ya bang. Tetapi janganlah engkau yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya Yesus berkata, apapun kehendak Bapa saya pasrah. Artinya isi doanya itu adalah minta diselamatkan dari salib. Kuncinya ada sama Bapa di surga. Buktinya Yesus sujud dengan gerakan, kemudian berdoa, gitu ya. Nah itu Bapak tanggapi saja bahwa apakah doanya Yesus ini itu ditolak oleh Bapaknya di surga. Kalau ditolak artinya Yesus disalib. Kalau diterima artinya Yesus tidak disalib. Itu aja bang. Mudah tau? Enggak, gue gak mau jawab itu. Ya udah silakan. Jawaban gue sama seperti yang tadi. Apa itu bang? Karena gue tahu pertanyaan lu menjebak. Kalau gue jawab doanya diterima, maka soal itu menunjukkan bahwasanya gue mengakui bahwasanya Yesus adalah sama seperti nabi-nabi yang lain. Dia bukan Tuhan. Jadi gue akan mau jawab doanya diterima. Sekarang paling simpel aja, nggak usah waktu dia disalib. Waktu dia berdoa di gunung, dia mengajarkan murid-muridnya berdoa Bapa Kami, sama saja. Dia mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa Bapa Kami. Dia berdoa pada siapa? Sama aja kan seperti pertanyaan lu. Lu mau bilang lagi misalnya dia berdoa sama Allah Bapa gitu. Kan dia kan mengajarkan sama murid-murid beginilah seharusnya berdoa kepada Allah. Nah, dia juga mengajarkan bahwasanya beginilah untuk menjadi pengikut gue harus seperti ini. Lu harus siap menderita, lu harus siap disiksa. Jadi gue gak akan menjawab pertanyaan lu mau diterima atau enggak. Gue gak akan menjawab itu. Paham ya? Udah? Karena pertanyaan lu menjebak, gue nggak mau. Oke. Ya, sebentar Bang Handi. Clear ya? Sebentar Bang Handi. Bang Handi, ya sebentar. Iya. Oke, sebentar Bang Handi. Saya minta Bang Handi bertanya itu sumbernya dari Bible ya Bang Handi ya. Jangan dari pertanyaan pribadi ya. Oke. Andi Selebes Bible berjalan, Ustaz, tenang aja. Oke, silakan. Kalau begitu saya permudah dulu aja. Karena kalau mengatakan pertanyaan saya menjebak, tapi datanya ada, saya permudah supaya nggak menjadi jebakan. Saya minta orang jujur saja di sini. Abang, apakah Anda setuju Yesus sujud dan berdoa, setuju atau tidak, Bang? Setuju. Setuju, baik. Waktu Yesus sujud dan berdoa, dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan, Bang? Sebagai manusia. Sebagai manusia. Berarti waktu itu, waktu Yesus sujud dan berdoa, dia bukan Tuhan ya, Bang? Dia manusia ya? Gue gak mau bilang dia bukan Tuhan. Dia Tuhan yang bereinkarnasi menjadi manusia. Saya ulang lagi bang. Waktu Yesus sujud dan berdoa, dia manusia atau dia Tuhan bang? Waktu Yesus sujud dan berdoa, Yesus Tuhan atau manusia? Ketika dia sudah di dunia, dia jadi manusia. Paham gak sih? Ya, bukan Tuhan ya? Oke, jadi manusia Yesus ini berdoa dan sujud, ya bang ya? Iya. Oke. Abang tahu tujuan doanya apa bang di situ? Tujuan doanya? Tahu. Apa bang? Dia memohon. Memohon apa bang? Memohon kepada Allah. Untuk? Ya memohon kepada Allah supaya kehendaknya lah yang jadi, bukan kehendak Yesus. Ya. Isi doanya diselamatkan dari apa bang? Cawan itu apa bang? Cawan itu apa bang artinya? Diselamatkan. Ada kata cawan bang, apa itu? Enggak, tar dulu. Diselamatkan. Dia nggak minta diselamatkan loh. Oke, saya baca lagi ya bang, boleh nggak bang? Gue yang baca ya, biar lo denger ya. Iya silakan bang. Matius 26:39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini
lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Paham nggak? Tetapi janganlah seperti ku kehendaki. Jadilah kehendakmu. Melainkan seperti yang kau kehendaki. Artinya dia meminta supaya jadilah kehendak Bapa. Iya. Apa isi doanya di situ? Terus di mana? Di mana pernyataan dia kalau dia minta pertolongan? Oke, baik, saya bacakan. Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya cawan ini biarlah penyaliban ini lalu daripadaku, Bang. Dari mana lo bisa artikan cawan itu penyalipan? Lu tahu? Bapak bisa baca satu perikop Matius, Bang, apa di sana, Bang? Perikopnya, Bang. Enggak, dari mana? Dari mana lo bisa mengartikan bahwa cawan itu penyalipan? Oke, baik. Saya ikuti Abang supaya mudah. Kalau menurut Abang arti cawan di situ apa, Bang? Enggak, lo dulu deh. Ya saya udah jawab kan, minta diselamatkan dari salib, Bang. Enggak, dari mana? Asal sumbernya dari mana? Ya Matius 26 itu, Bang, 1 sampai 3. Enggak, dari mana sumbernya kalau cawan itu artinya penyalipan? Bang, satu perikop itu, Bang. Satu perikop itu, Abang belum baca ya, Bang ya? Satu perikop ya, Bang ya. Matius 26. Belum baca ya, gimana? Bang? Gimana STH kok Bang Handi? Enggak baca. Ini Bang ya, saya STH. kasih perikopnya ya, Bang ya. Matius 26 1 sampai 46 itu, Bang. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Itu perikopnya, Bang. Jadi Yesus berdoa agar tidak dibunuh, Bang. Yesus berdoa agar tidak dibunuh di salib. Satu perikop loh, Bang. Iya. Gimana, Bang? Baca coba. Lanjut dulu. Enak ini ngomong. Buka dulu Matius 26 1 4 6, Bang. Coba lihat baca perikopnya di atas, Bang. Matius berapa? Matius 26 nomor 1 sampai 46, Bang. Coba lihat konteks dan perikopnya, Bang. Ya, udah. Oh, ya. Coba lihat baca. Huruf miring, Bang. Miring itu. Maksudnya miring apa ya? Tulisannya miring, bukan lurus. Coba, Bang, dilihat. Oh. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus, Bang. Gitu loh. Di 39-nya dia berdoa, Abang. Ya, 39-nya itu adalah Petrus akan menyangkal Yesus. Di situ 39-nya di Taman Getsemani, Bang. Ini udah di Taman Getsemani loh, Bang. Gitu loh. Lagi googling, Bang. Sabar, Bang Andi. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada muridnya, "Duduklah di sini sementara aku akan pergi sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-murid itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Tidak kalau kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini jika mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi berdoa untuk berjaga-jaga ketiga kalinya dan mengucapkan doa yaitu sudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat." Satu perikop loh, Bang. Rolai masih di situ. Intinya ini doa Yesus sebelum disalib. Tapi ini kayaknya tanda-tanda turun ini, Bang Handi. Ya, tanda-tandanya. Jadi enggak. Lagi memahaminya dulu, tenang. Oh, mungkin lagi kontak ke... Jadi begini Bang Handi, Bang Brewok. Saya terima kasih sekali beliau ini naik. Ini menunjukkan bahwa Edis tidak ada apa-apanya.
Lanjut. Udah saya baca semua, Bang. Oh, sampai 2646 aja. Sudah semua saya baca, Bang. Ya, Mas, sampai Oke, di situ, sekarang Bang. pertanyaan lo apaan? Pertanyaan saya begitu, Bang. Nah, Apakah doa Yesus ditolak atau tidak, Bang? udah gue jawab tadi. Apa? Tadi kan gue jawab. Apa itu, Bang? Gue nggak akan menjawab ya atau tidak. Berarti belum Terus dijawab. nggak dijawab dong kalau gitu, Bang. Hah? Berarti nggak jawab dong. Kan ada jawaban gue yang lain. Kan gue bilang tadi apa? Berarti lo nggak dengerin omongan gue? Kan Anda tadi udah kita sepakat nih, Bang. Di situ Yesus berdoa toh, Bang. Iya. Oke. Tapi gue nggak mau ngikutin keinginan lo untuk jawab ya Apa- atau tidak. Waktu Gue Yesus punya jawaban berdoa. sendiri kan gue udah bilang. Iya, Yesus itu berdoa, Bang. Berarti Kan kalau gue orang udah bilang gue nggak akan mau ngikutin jawaban lo. Karena kalau lo bilang begitu, kalau lo bilang iya, seolah-olah lo mau menjebak gue bahwasanya gue akan mengatakan bahwasanya Ya. Yesus itu manusia biasa. Ya kan Anda udah jawab Main tadi Yesus apa-apanya, manusia. Hah? Kan tadi Anda udah jawab Ketika Yesus dia di manusia. dunia memang dia manusia, tapi gue nggak kalau pertanyaan lo seperti seolah-olah gue nggak mengakui dia sebagai Tuhan, Oke, gue nggak baik. mau. Anda yakin Gua nggak mau. Anda yakin kalau Yesus itu manusia di dunia, Bang? Ya memang. Kalau saya bacain satu data, Bang, ini Bible berjalan nih. Boleh. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria Lukas melahirkan 2. Tuhan. Lukas 2 ayat nomor berapa? 11. Hah? Bunda Maria melahirkan Tuhan, Bang. Hah? Bagaimana itu? Bunda Maria melahirkan Tuhan di kota Daud. Dia manusia yang memang Baca dulu, Bang. Baca dulu. baca apanya? Baca dulu datanya. Lukas 2 nomor 11. Ya, Lukas 2 ayat 11. Mm-mm. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tuh. Bunda Maria melahirkan apa itu, Bang? Hah? Bunda Maria melahirkan apa di situ? Di kota Daud. Kristus. Ada kata Tuhan, Bang. Hah? Ada Yang bilang itu Tuhan. Tuhan siapa? Lukas. Hah? Lukas. Nah, Tadi terus? barusan dibahas. Nah, Berarti Lukas salah tulis. Enggak. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Lu nggak paham maksudnya? Lu nggak maksud pernyataannya? Baca lagi. ayo kita ulang. Itu dia manusia, anak manusia yang akan dituhankan. Paham nggak sih? Ada kata Tuhan di situ, Bang. Ya memang. Berarti Bunda Makanya orang Kristen mengakui dia sebagai Tuhan. Berarti Bunda Maria Anak melahirkan manusia Tuhan. yang akan dituhankan. Sekalipun dia melahirkan melalui anak manusia. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan atau manusia di situ, Bang? Lukas 2 nomor 11 itu Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Manusia yang akan menjadi Tuhan. Tidak ada data begitu, Bang. Jangan ditambah. Oh, tidak ada begitu. Bukti faktanya kan dibilang Tuhan. Coba baca dulu datanya, Bang, tadi. Faktanya kan dibilang Tuhan. Bapak udah baca loh sendiri. Saya gue udah baca, gue juga pegang ini. Aduh, Tuhan. Ya kalau Bapak Sebentar Bang Handi, saya Iya. catat dulu karena biasanya mereka menolak bukan manusia jadi Tuhan, Tuhan yang jadi manusia. Ini saya dengar manusia jadi Tuhan. Silakan, saya catat dulu. Coba dibaca Lanjut. ulang ayat itu. santai aja, Bang, gitu loh. Saya pakai data loh. Saya itu kalau ngomong pakai data, Bang. Saya juga pakai data. Jadi Anda tidak setuju kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan ya? Anda nggak setuju? Ya enggak dong. Berarti salah dong Lukas. Enggak salah. Loh, kata Lukas Bunda Maria melahirkan Tuhan, Anda nggak setuju? Gimana tuh? Ini yang mana yang salah ini? Aduh, yang mana nih? Bingung. Aduh, yang mana nih? Yang mana nih? Gimana nih? Gimana nih, Lukas yang salah atau Anda yang nggak mau ikut Lukas? Enggak ada yang salah, bro. Otak lo yang salah. Loh, Lukas yang nulis kok. Kok saya? Otak cuma lo yang baca. salah. Makanya sama seperti gue dulu yang ngomong ya. Iya, Gue silakan. dulu yang ngomong ya. Iya. Sama seperti dibilang Edis tadi. Kalau pada akhirnya kalian menyangkal 1 tambah 1 sama dengan 2, buat apa diperjelas gitu? Karena nggak akan jadi pertemuan. Nah, oke lah. Lo nanya kayak gitu kan, gue udah jelasin. Gue udah jelasin. Maria mengandung anak dari Roh Kudus. Terus? Paham? Paham? Ketika dia lahir ke dunia, dia menjadi anak manusia. Tapi Lukas pada dasarnya dia adalah Tuhan, dan Lukas menganggap dia Tuhan. Itu makanya orang Kristen menganggap dia Tuhan. berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Duh, lu nggak ngerti juga ya? Ya itu datanya ada, Bang. Lukas 2:11. Gimana sih, Bang? Otak lu cuci dulu deh. Coba baca Tadi kan lagi. udah jelasin. Coba baca, Bang. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bunda Tuhan. Maria melahirkan, Ya. mengandung anak dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus.
Melahirkan Tuhan, Tuhannya Udah? tadi mau disebut tapi Bukan, gagal. sorry. Salah ngomong. Salah ngomong. Ya. Dengar dulu dong, bro. Oke, Dengar bro. dulu. Dengar. Salah Kita ngomong dengar, itu kita biasa. dengar. Bukan Betul, berarti bro, gue mengiyakan biasa. pernyataan lo. Oke, bro. Iya. Nah. Silakan Bang. Dengar Saya dulu sedang dong. ini. Otak lo makanya cuci. Iya, Bang. Saya cuci Iya. nanti, Bang. Saya cuci nanti, Bang. Iya. Oke. Ya. Bang Bless Dengar izin follow dulu. ya. Bunda Maria mengandung anak dari Roh Kudus. Dan dia melahirkan Yesus Kristus. Sudah? Ketika dia melahirkan Yesus Kristus, dia kan melahirkan di dunia. Maka Yesus menjadi anak manusia, kan begitu. Tapi ya Lukas sudah mengatakan itu bahwasanya memang dia Tuhan. Dan itu yang kita yakini sampai sekarang. Makanya Lukas mengatakan dia Tuhan. Oke. Bukan berarti misalnya seperti pernyataan Bunda Maria melahirkan Tuhan. Enggak. Oh, itu datanya ada, Bang. Hah? Datanya Itu apa? pernyataan Lukas, kan udah gue bilang. Memang kita menularkan Yesus. Ya, artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan, kata Lukas. Aduh. Lukas yang ngomong, bukan saya. Skip. Loh, Yang lain pertanyaannya. Gue Kenapa udah jawab. pusing di Yang lain. sini? Yang Oke, lain. skip Bang Andi, skip Bang Andi, Skip lagi, ya udah. skip Ya. lagi. Capek gue Oke. jelasin nih. Iya, capek. Begini, Bang. Iya. Apakah Anda Harus percaya? capek, Bang. Apakah Anda percaya Yesus selama di bumi ini 100% manusia, 100% Tuhan? Percaya nggak, Bang? Percaya? Percaya. Baik. Artinya, Apa? apakah di dalam diri Yesus ini ada keilahian dalam diri Yesus menurut Abang? Ada. Ada ya. Ada ya, Bang ya. Apa yang dilakukan Yesus sehingga Anda percaya dia ada ilahinya, Bang? Hah? Kenapa? Di Apa umur buktinya? berapa? Di umur berapa Yesus sehingga orang atau Anda sendiri atau penulis, ada ilahi dalam diri Yesus. Di umur berapa baru dia kelihatan, Bang, ada ilahi dalam dirinya? Di umur berapa, Bang? Waktu Yesus belum lahir aja, ingat gak di Matius berapa ya, bilang yang orang-orang Majus mengatakan bahwasanya akan lahir juru selamat. Mereka sudah meyakini bahwasanya itu Tuhan. Jadi memang ada keilahian dari Yesus itu sendiri. Oke, baik. Karena Anda berdasarkan. Jadi kalau lo nanya gue misalnya sejak kapan gue percaya? Sebelum Yesus lahirnya orang-orang Majus sudah meyakini, apalagi gue. Ya. Terus kemudian, Bener gak? iya sebentar, Bang. Saya kasih data dulu, Bang. Tenang aja. Nah. Jadi menurut Anda percaya orang Majus datang beribu-ribu kilometer gitu ya, ingin menyembah bayi Tuhan yang lahir ini ya, Bang ya? Iya. Berarti Anda setuju dong kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan berdasarkan orang. Aku balik lagi ke situ. Ya itu kan Anda orang Majus. Aku balik lagi. Skip. Oke Bang Handi gini Bang Handi. Iya. Kita berusaha untuk adil. Jadi Iya. biarkan juga Bang Blessing ini bertanya gitu kan. Iya. Kan tadi Enggak, gue Bang nggak mau Handi nanya, gue mau bertanya. jawab aja. Oh iya. Gue nggak Artinya mau nanya, gue nggak penting Iya, bagi gue saya untuk tahu sepakat. agama Islam. Meskipun gue belajar Ya. Islamologi, tapi nggak penting bagi gue untuk tahu agama Islam. Paham ya? nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Silakan Bang, kalau begitu Bang Handi bertanya terus gini. Oke, di umur berapa tadi Bang mulai? Masih dari bayi dia sudah ada keilahian dalam Sebelum diri lahir, bayi. bro. Jadi Bunda Maria mengandung keilahian ya, Bang? Aduh Tuhan. Yang lain deh, orang lain yang nanya. Kenapa tuh, Bang? Bang Bless, Gue ngomong sama lu. Bang Bless memang harus pusing Bang Bless ketika menjelaskan Bible Enggak, gue itu. nggak Harus pusing, cuma gue pusing malas. Bang. Gue orang nggak mau Harus ribet. pusing emang. Kalau nggak pusing Gua nggak bisa malas. Bang Bless. Gini Iya, ya, iya. siapa host, Iya, siapa Abu Khalid, gue ngomong sama Anda aja ya. Siap. Nah. Siap. Gini ya, Iya, Bang. gue lulusan sekolah teologi, Iya, Bang. gue STH. Iya, Bang. Ya, sebenarnya gue belajar ilmu agama bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk disampaikan. Sebenarnya gue nggak mau ikut-ikut begini. Oke, Bang. Gue kemarin juga bicara di roomnya Yonatan Nandar. Iya, Bang. Nah, gue bilang, ketimbang lu ngebahas masalah agama Kristen apa segala macam. Kalau diskusi aja, ya apa poinnya sih? Lu mau menyuruh gue misalnya mengakui bahwasanya Yesus atau Tuhan gue 10-3. Terus poinnya buat lo tuh apa gitu? Enggak Lu udah senang, lu udah puas kalau gue bilang gitu? Enggak pernah ngomong kayak Dari gitu kita, Bang. yang lain Enggak, aja, maksudnya Bang, gue waktu ngomong gitu, lu dengerin dulu dong. Ya, Andi dengerin dulu. Andi, kakak lagi bicara, kau dengar saya dulu ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Tahta Silakan, diam. Bang. Silakan, Abang. Tahta Ayo diam. bicara. Enggak apa-apa, Kamu silakan. tuh Bang. jurusan lato-lato mungkin. Jangan. Tahta diam.
Ya silakan Saya Bang tidak bicara Blessing. dengan kau. Silakan Bang. Nah, Saya bilang begitu kemarin di roomnya Yonatan Andar. Jadi gue bilang apa tadi gue bilang? Nggak penting lu mau bahas Tuhan gue 3, 10, nggak penting lu mau bahas Tuhan gue mati disalib atau mati ditusuk ditabrak atau apa, nggak penting. Poinnya buat lo apa? Lu mau mengakui kalau agama lo paling benar, silahkan. Itu hak kalian. Itu hak kalian. Tapi kami juga berhak mengakui agama kami juga paling benar. Tapi kan begini. sebentar Ustaz. Iya. Sebentar. Saya mau sapa dulu abang saya ini, Kristen Original. Silakan Bang. Selamat sore, selamat siang. Selamat siang, Langsung. selamat semua. Perkenalkan saya Kristen Original yang bisa membelah diri menjadi 3. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 1, kadang-kadang Asik. Jadi 3, 1, 3. Oke. Selamat siang Pak Stefanus. Apa kabarku? Kabarku gimana Bang? Baik. Pintar kan dia tahu kabar saya. Pintar Stefanus ini. Dari NTT dia tahu kabar saya Handis Lebes baik-baik di Jakarta. Karena sering komunikasi gitu. Iya. Itu artinya berteman kita Pak Blessing semua. Teman-teman Iya. itu. Teman Blessing kopi kita follow Bang. ya. Justru itu bapak-bapak yang ada di room ini. Sebenarnya saya nggak terpancing tadi kalau nggak gara-gara Handi bicara masalah panggil Kristen semua mau gue habisin, gue nangkapnya langsung lain gitu. Wajar lah ya. Nggak apa-apa. Wajar lah ya. Tapi saya terima kasih Bang. Sebenarnya gini loh, kalaupun misalnya diskusi aja, tapi gue pikir nggak perlu juga sampai mengolok-olok misalnya. Nggak, kalau di sini nggak, tapi kalau kayak kemarin di roomnya Yonatan kayaknya ada agak sedikit mengolok, misalnya dibilang dibilang haleluya, Jangan sama saja nggak boleh terus begitu, Bang. Iya, makanya kan gue bilang kalau mau diskusi aja. Kalau kalau misalnya gue nerimanya baik, gue pun akan menyampaikannya dengan baik. Terakhir dari saya, kalau gue Bang, menerimanya jelek, Pak Blessing, terakhir dari saya ada Pak Kristen Original. Begini aja Bang, kalau misalnya ucapan saya tadi itu Anda salah mendengarkan, terus memang itulah yang Anda maksud, menyinggung Anda terus merasa terpanggil, ya saya pribadi ya minta maaf. ya Iya, Bang, lain ya. kali jangan digituin ya. Gini kan enak. Gak apa-apa. Gini kan Jadi enak. nanti Artinya kita klarifikasi dulu baik-baik. Gini kan enak. Jadi gue pun ya, nangkapnya baik. tapi ada alasannya juga. Saya tidak bermaksud untuk menghabisi orang secara fisik berdasarkan argumentasi pemikiran, berdasarkan data, itu maksud saya. Tapi kalau Anda menafsirkan lain ke fisik, Anda selebes nggak mau bermain fisik, Bang. Kalau Anda arahkan ke sana, ya tentu saya tidak melayani demikian. Kita kan ini nggak boleh ngaco, kita harus toleransi, Bang. Kita ini bersaudara sebangsa dan setanah air, gitu loh. Paham ya, Bang ya? Ya paham lah. Kalau kau udah jelas sendiri saya paham dong. Tapi kan karena tadi tidak ada penjelasan, makanya saya tanya. Kan tadi kan saya bilang sama kau juga tuh. Kau minta maaf dulu sama saya bilang kan begitu, tapi kau tidak mau karena kau merasa nggak bersalah. Oke. Nah sementara saya naik gara-gara Bang. omonganmu. Udah clear. Ya, Bang, oke, clear ya, Bang. Bang, saya mau ucapkan terima kasih, Bang, dengan hadirnya Abang di sini. Teman-teman di sini semua bisa mengukur siapa Edis sebenarnya. Artinya Abang menjadi pembanding ya antara kita bisa membanding bagaimana si Edis itu ya. Artinya sekelas Abang aja ya begitu sulit untuk menjelaskan, apalagi si Edis kan begitu. Makanya wajar dari tadi dia mencoba menghindar untuk menjawab. Dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab begitu, Bang. Sulit bagaimana nih? Jawaban apa yang sulit saya jawab? Iya, artinya apa yang sulit saya jawab? Yang tadi iya, memang harus sulit, Bang. Harus sulit. Memang harus sulit. Kalau nggak sulit nggak bisa, Bang. Nanti dulu emang harus sulit. Apa dulu yang kenapa Anda bisa bilang saya sulit menjawab? Ya, apa dulu? Sebentar Pak Abu, saya ulang. Pertanyaan itu tadi Abang tidak mau menjawab yang dari nggak mau saya menjawab bukan karena sulit, tapi karena saya tahu menjebak. Saya bukan orang goblok. Nah itu dia masalahnya, Bang, karena nggak ada jangan jawaban. kau jebak saya. Oh ya udah. Jangan kau jebak saya. Siap. Oke. Kita slow down lagi. Saya tidak akan menjawab doanya diterima atau enggak. Kan saya sudah bilang. Oke. Saya punya alasan sendiri. Saya punya jawaban sendiri. Artinya kan saya menjawab. Oke. Kalau begitu saya tanya dulu. Berarti yang mana pertanyaan yang sulit? Karena kan saya jawab. Artinya kan saya menjawab. Berarti pertanyaan mana yang sulit? Sebentar, Ustaz. Saya bandingkan dulu Pak Stefanus. Kalau diam. Sebentar, Pak Stefanus. Selamat siang Pak Stefanus. Kalau diam. Pak Stefanus. Sebentar, Pak. Lu buka room, gue naik ke room lu, Tata. Sebentar dulu. Sabar Pak Blessing. Bang Blessing. Saya loh. Ceh mulu dari tadi.
Dengerin Bang ya, siapapun melecehkan ustaz saya Anies Lebes lo paling maju. Mau secara lu maju juga nggak masalah. Kita sama-sama maju, ayo. Ya, udah. Dengerin dulu. Kita sama-sama maju. Lu mau apa? Kita sama-sama maju, ayo. Udah. Lu lihat ada Bang Kristen Original ini mau bertanya juga barangkali. Gak usah nantang gue, bro. Gue sekalipun Solesta, tapi kalau gue ditantang gue berani juga. Gue mantan orang bandel soalnya. Gue mantan orang bandel yang bertobat. Siap Bang. Siap. Lo lihat profil gue. Mungkin lo gak percaya kalau gue tatoan. Tapi gue lulusan STH. Bang. Oke Bang. Ya? Bang. Sebentar Bang. Lu diam tahta. Gue diam. Lu buka room. Gue masuk room lu buka room. Ini, aduh. Lu buka room tahta sekarang. Udah jangan. Lu buka room tahta. Udah ada lu buka room. Pak Blessing kalau mau arogan kayak begini bukan tempatnya Bang. Kita ketemu aja. Iya. Kalian yang arogan. Gua hanya melayani. Kalian yang arogan. Kalau mau arogan silakan saja. Saya kan kalau kalian arogan gue juga gua melayani. Kalau kalian baik kan dari tadi udah gue bilang. Kalau kalian baik saya juga sampaikan baik kan. Ya, kita baik. Enggak usah sosok jagoan kayak mau turun. Tar dulu lu enggak usah ngomong Tata. Gini. Gua enggak bicara sama lu. Sama Anda ingin lihat tatonya. Jangan ini bukan topik Enggak bagus kita bahas ini. Hak bicara juga di sini, bukan cuma lu yang bisa bicara di sini. Lu dengar. Di sini Bang semua Bles, orang punya hak bicara. Siapa lu ngatur-ngatur siapa yang boleh bicara? Bang Bles, kasihan teman-teman Kristen Abang dibawa udah menilai Bang Bles bukan Kristen. Gua nggak ngatur siapa-siapa berbicara. Jadi mohon maaf Bang Bles, kita jaga Bang Bles juga di atas ini Bang. Bang, saya menjaga Bang Bles juga di atas ini karena di bawah itu udah komentar teman-teman Bang Bles kesian. Iya. Ya saya ingatkan aja. Begitu, di bawah sudah mengatakan Bang Bles bukan Kristen, yang ngomong orang Kristen sendiri, Bang. Kata siapa saya bukan Kristen? Ya karena sikap abang ini Bang. Loh, jadi tolonglah kita yang ini. Ajaran kasih Bang. Ya ada abang saya nih, abang saya Kristen Original. Bang, silakan Bang. Mau sama siapa dulu kalau kasihnya sama orang-orang kayak kalian yang arogan juga ya. Enggak apa-apa. Gua kan manusia bukan Tuhan. Sekalipun gua mengikuti ajaran kasih bukan berarti gua harus berkasih sama kalian kan? Iya, nggak perlu bang, nggak apa-apa. Siap. Iya. Kita kan jadi nggak usah ngatur gue juga. Kan seperti yang lo bilang tadi, kalau gue nggak bisa ngatur lo ya, lo jangan ngatur gue. Ini tempat orang berdiskusi, tempat orang berbicara, Bang. Begitu ya? Ya makanya gue berbicara kan gitu. Iya, jadi jangan membatasi yang lain, Bang. Ya, dengan menyuruh Ustadz Tahta diam, jangan ngomong, itu kan berarti membatasi, Bang. Ngapain dia nyenggol gua? Udah. Bikin dulu sendiri aja karena gua belum selesai, karena gua kan pembicara gua belum selesai sama si Andi. Ngapain dia nyenggol gua? Oke. Bikin dulu sendiri biar gua naik sama dia gitu. Skip. Oke, skip Bang, skip. Di skip aja. Oke, Bang Kristen Original saudaraku. Silakan. Pak Stefanus, saya mau nanya Stefanus dulu. Menurut Anda Yesus Tuhan apa bukan? Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Oh Tuhan. Tuhan ya. Jadi pantas dong Tuhan berdoa, betul? Jelas. Iya. Yang Anda sembah Yesus atau Bapaknya Yesus? Yang saya sembah Allahnya Yesus, yaitu Bapa. Mantap. Oh beda dong sama Bang Blessing. Beda nih Kristen nih. Oke Pak Stefanus. Jadi selama Yesus di dunia ini dia manusia ya Bang ya? Dia utusan ya? Utusan dan ditugaskan. Oke. Yang menugaskan siapa Bang? Pasti Bapa lah. Pasti Bapa. Apakah Yesus diciptakan Bang? Diciptakan. Terima kasih Bang. Clear ini cepat toh. Sama-sama Kristen ditanya. Ini enak gitu loh. Karena memang kalau yang original jawabnya mudah, kalau yang susah itu pasti bukan gitu. Makanya harus sulit. Dari mana gue tahu dia Kristen original? Harus memang sulit, wajib. Untuk silakan sulit aja, itu. Silakan aja senggol sendiri Bang Stefanus namanya dari NTT. Senggol aja sendiri. Dari mana gue tahu di Kristen original? Ya itu Stefanus dari NTT, teman saya. Coba aja tanya. Udahlah, gue bukan orang goblok. Loh, siapa yang bilangnya ada Bang begitu? Janganlah Bang. Enggak ada Bang. Orang NTT keras loh Bang, hati-hati Bang. Saya orang Batak juga keras juga bro. Kalau nggak ada suku lah. Iya, artinya sama-sama keras lu lah. Lu nggak usah berbeda sama suku lain. Udah. Gue orang Batak yang tinggal di Papua.
Oke, bro. Siap. Sekarang kita kembali ke topik. Kalau begini saya tanya lagi Pak Kristen. 2 orang dari Papua juga, Bang. Saya Papua, Bang Breok Papua. Ya, kita semua dari Papua, Bang. Bagus lah kalau begitu. Tahu toh Papua gimana kerasnya toh. Ya, siap. Oke, siap. Oke, kembali ke Pak Stefanus saja, Ustadz. Apa alasan aja Pak Stefanus? Apa kira-kira Anda bisa terangkan di sini? Kenapa Yesus itu diciptakan? Kenapa Yesus itu hanya utusan? Kenapa Anda tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan seperti Kristen pada umumnya? Silakan Pak Stefanus dijawab 60 hari 60 malam. Silakan. Iya. Ya, karena Allah itu kan maha kuasa, maha besar, transenden. Jadi maka itu untuk apa ya istilahnya, untuk mengutus yang datang ke dunia harus diciptakan supaya bisa sama dengan manusia. Begitu. Tidak mungkin Allah itu sendiri datang ke dunia. Itu hal yang tidak tertulis di Alkitab juga. Allah yang menjelma manusia, tidak ada ayatnya Allah yang menjelma manusia. Ya. Kenapa Yesus itu tidak dituhankan? Karena selama dia di dunia, dia menyembah Bapa. Dia berdoa kepada Bapa. Ya, dia mengajarkan tentang ajaran yang disampaikan kepada Bapa. Dia menerima firman dari Bapa. Ya, semua itu dia lakukan. Makanya kalau orang Kristen yang original pasti mengikuti apa yang Yesus sampaikan. Ya, maaf saja kalau di luar Yesus sampaikan atau mengikuti ajaran-ajaran bukan Yesus, ya saya maaf saja itu bukan original pengikut Yesus. Begitu saja, santai kok, simpel ya. Simpel ya. Nggak perlu ribet-ribet gitu. Betul. Kita lihat saja pengajaran Yesus. Siapakah Yesus itu yang dia sampaikan saja, siapakah aku? Yesus yang sampaikan aku ini siapa. Bapaknya juga mengatakan engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah. Ya seperti itu. Jadi abang setuju banget ya Yohanes 17:3 ya Bang ya? Oh, itu sangat jelas sekali. Yohanes 7 itu sudah terang benderang. Terang benderang sekali itu ayat itu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Benar ya Bang ya? Terang benderang ya. Bang Handi orangnya kemana? Saya nggak tahu Bang, dia mungkin ada keperluan kali Pak Blessing. Biasa sih kenal Bang Abu. Iya. Sama Kristen original, saya pamit turun dulu ya. Makasih. Baik. Makasih banyak. Pak Beok, mohon maaf ya Pak Beok ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.